bergerak. Ya. Jadi ada pergerakan di sini. Ya. Kalau di sini itu adalah arus listrik ya, dari kumparan yang sebelah kanan ya, dari loop yang sebelah kanan, dari rangkaian yang sebelah kanan. Jadi ada arus listrik yang mengalir ya, jadi ada arus yang mengalir, berarti ada perubahan arus kan ya. Nah, kita pelajari yang di bab sebelumnya bahwasanya arus listrik yang mengalir di dalam suatu loop atau suatu kawat itu dapat menghasilkan medan magnet dan magnetik. Jadi mirip ya. Yang kiri ini medan magnetiknya dari magnet, yang kanan ini medan magnetiknya adalah dari loop. Tapi perlu diingat ya, kata kuncinya adalah kalau di magnet itu motion ya, pergerakan. Kalau di dalam rangkaian ini, yang kanan ini itu harus ada perubahan ya. Jadi ada perubahan medan magnetik. Ya, karena kalau yang sebelah kiri ini perubahan medan magnetik dipengaruhi oleh pergerakan dari magnet ini ya. Kalau dia bergerak kan otomatis semakin dekat ya, medan magnetiknya nilainya semakin besar magnitudonya ya gitu. Sama juga halnya dengan yang di loop ini. Jadi arus ketika dihubungkan ini akan dapat menghasilkan medan magnetik ya, seperti itu. Nah, bunyi hukum induksi dari Faraday ini adalah GGL ya, yang diinduksi di dalam loop ketika sejumlah garis medan magnetik menembus loop tersebut itu berubah. Jadi kata kuncinya tadi changing ya. Medan magnetiknya changing, berubah. Kalau dalam gambar ini yang magnet ini ada perubahan medan magnetik. Begitu juga pada gambar sebelah kanan. Nah, sebelum kita melanjutkan bagaimana bisa menghitung GGL induksi, kita perlu tahu yang namanya besaran magnetic flux ya, yaitu besarnya medan magnetik yang menembus suatu luasan ya, yaitu flux magnetik sama dengan integral BdA ya, integral BdA. Itu dalam integral kalau dia tegak lurus ya, dan B-nya uniform, maka flux-nya adalah B kali A saja langsung ya. Karena ini adalah flux ini adalah B dot dA, dot itu adalah perkalian titik, di mana perkalian titik akan menghasilkan besaran skalar ya. Maka flux itu adalah merupakan besaran skalar ya, jadi tidak punya arah. Nah, secara matematis hukum Faraday menyatakan bahwasanya GGL induksi yang dihasilkan itu berbanding lurus dengan flux ya, rata-rata perubahan flux terhadap waktu ini. Atau secara matematis bisa disebutkan epsilon sama dengan minus d flux per dt ya. Kalau dia koilnya banyak ya, punya lilitan n ya, maka dikalikan dengan n. Nah, hukum Faraday tadi itu hanya mengkuantifikasi nilainya, namun arahnya kemana itu belum ada. Nah, makanya untuk arahnya itu dijelaskan dengan hukum Lenz ya. Nah, hukum Lenz itu yang warna hitam, blok warna hitam, yang perlu dipahami ya. Arus induksi memiliki arah sedemikian hingga medan magnetik yang disebabkan oleh arus itu melawan perubahan flux magnetik yang menginduksi arus tersebut. Membingungkan kan ya? Ya udah, karena membingungkan akan saya jelaskan dengan ilustrasi gambar. Jadi gini, untuk gambar yang sebelah kiri ya, jadi ada dua konsep ya. Pertama adalah opposition to pull movement atau berlawanan terhadap pergerakan kutub. Yang kedua adalah opposition to flux change atau berlawanan terhadap perubahan flux. Yang pertama adalah terhadap pull movement ya. Nah, jadi di sini ada medan, ada apa namanya? Ada magnet yang bergerak ya, yang digerakkan ya.
yang digerakkan, ya, karena ada magnetnya digerakkan, ya kutub utaranya ada di bawah, ya, digerakkan ke bawah, ya, maka kita lihat arah medan magnetnya adalah ke bawah, ya. Arah medan magnet itu sebenarnya kan dari utara ke selatan, ya, tetapi kalau kita pakai acuan di dalam magnetnya itu arahnya dari selatan ke utara. Kita tahu, ya, bahwasanya pergerakan medan magnetnya, ya, itu arahnya adalah ke bawah, sehingga medan magnetik induksinya itu harus ke atas. Medan magnetik induksinya ini mu, ya, itu dinyatakan dalam dipol, ya. Nah, ke atas, harus melawan ke atas. Jadi harus melawan intinya, ya, opposition, ya. Opposition. Sehingga arusnya kalau menggunakan aturan tangan kanan lurus menggenggam, ya, curl right hand rule, ya, itu maka arah arus induksinya I-nya itu adalah ini, ya, ini berlawanan jarum jam, ya, berlawanan jarum jam. Yang perlu diingat yang seperti ini, ya, kalau ini kutubnya saya ganti selatan gimana, Pak? Yang bawahnya ini dan digerakkan ke bawah, Pak. Nah, kalau di kutubnya ini ganti selatan, maka medan magnetik dari magnet itu kan arahnya ke atas, ya, maka ketika digerakkan ke bawah, maka medan magnetik induksinya itu harus berarah ke bawah, ya, melawan, ya, nah, berarah ke bawah gitu. Jadi sebaliknya aja. Kalau dijauhkan, ya, sebaliknya lagi, ya, sama, ya. Jadi yang perlu diingat-ingat yang ini aja, yang kasus seperti ini. Jadi kalau dia berlawanan, ya, dibalik aja gitu. Terus untuk yang kasus yang flux change, ya, perubahan flow, ya, ini misalnya ini ada gambar, ada 2 B, ya. B yang ke atas itu B induksi, B yang bawah itu adalah B eksternal, ya, B eksternal, ya. Nah, ini maksudnya adalah ada B eksternal yang menembus loop, ya. Arahnya kemana, Pak? B eksternalnya arahnya ke bawah. Karena B eksternal arahnya ke bawah, maka medan magnetik induksi itu harus ke atas, harus melawan, ya. Nah, karena medan magnetik induksi itu ke atas, kita pakai aturan tangan kanan melengkung, ya, maka arah medan magnetiknya adalah berlawanan jarum jam. Itu. Tapi yang perlu diingat, ya, ini untuk kasus medan magnetik eksternal yang increasing, jadi melawan, ya, yang increasing. Tapi kalau decreasing itu apa, Pak? Decreasing itu nilainya berkurang, ya, ini berkurang. Kalau nggak bertambah dan berkurang gimana, Pak? Kalau nggak bertambah nggak berkurang, ya, tidak akan ada medan magnetik induksi, ya. Adanya medan magnetik aja, ya, nggak ada medan magnetik induksi nanti, ya. Nah, kalau decreasing, arahnya harus sama, ya. Nah, decreasing itu kan sebenarnya B-nya kan arahnya ke bawah, ya, tapi dia decreasing, ya. Jadi seolah-olah dia ke atas sebenarnya, ya, ke atas minus kan, ya. Nah, B induksinya harus ke bawah gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Ini untuk contoh soalnya saya lewati dulu, kita selesaikan dulu materinya. Nah, ya ternyata, ya, oke, ya. Nah, dengan adanya hukum Lens, apakah kita menggerakkan magnet, ya, menuju atau menjauhi loop, ya, maka sebuah gaya magnetik akan menahan gerakan tersebut. Jadi ketika kita menggerakkan magnet tadi menuju loop tadi, ya, sebenarnya ada gaya magnet yang menghambat, ya, akan ada menghambat, ya. Nah, hal itu membutuhkan gaya applied force, ya. Applied force ini gaya luar, ya, atau gaya eksternal, ya, untuk melakukan kerja positif, ya. Jadi itu harus melawan. Nah, ini gambar ini kan, ya, itu kan gerakan ke loop itu magnetnya, ya. Nah, magnet yang kita gerakkan itu sebenarnya adalah yang pakai tangan kita itu adalah applied force, ya. Nah,
ada applied force itu dilawan oleh yang namanya magnetic force yang menghambat tadi. Pada waktu yang sama, energi thermal diproduksi pada material ya dari loop karena resistensi dari material tersebut. Nah, jadi ada thermal yang dihasilkan nanti ya karena resistansi ya. Nah, ini ada transfer energi ya dari usaha menjadi gerak ini ya, kemudian menghasilkan energi listrik thermal tadi ya. Nah, ini untuk kasus perubahan flux ya, tapi untuk kasus seperti ini ya. Jadi ini ada medan magnetik ya yang XX ini ya. XX itu artinya apa, Pak? Artinya adalah dia menjauhi bidang ya, menjauhi bidang. Dia masuk ke bidang ya, masuk ke bidang. Masuk bidang. Nah, ini ada loop ini bentuknya kotak ini lah ya. Kalau bentuknya lingkaran nanti gimana Pak ya? Kayaknya menarik ini soalnya kalau saya ganti lingkaran bentuknya. Nah ini bentuknya kotak. Berarti kalau ini saya geser ke mana ini arah pergerakannya adalah ke kiri ya. Artinya kalau saya gerakkan ke kiri dia luasnya bertambah ya. Kalau saya gerakkan ke kanan luasnya berkurang gitu ya. Jadi ada perubahan luas ini. Perubahan luas akan menimbulkan perubahan flux ya. Nah, ini untuk kasus B-nya tetap ya, B-nya konstan ya. Kalau nggak konstan ya nanti nilai tidak. Nah, di sini kita punya flux adalah B kali A ya, sementara A-nya adalah L kali X ya, panjang kali lebar ya. GGL itu sendiri adalah d flux per dt, sehingga kita masukkan fluxnya adalah BLX ya. Nah, B-nya tetap, L-nya tetap ya, L-nya adalah yang ini ya, yang berubah adalah yang ini aja, X-nya ini aja. Sehingga dx per dt ini sebenarnya kan adalah kecepatan ya, sehingga bisa kita tuliskan GGL induksi itu adalah sama dengan medan magnetik dikalikan panjang kawat dikalikan dengan kecepatannya. Nah, kita punya GGL, kita dapat menghitung nilai arusnya dengan cara membaginya dengan resistansi. Sementara itu gayanya adalah ini sudah pernah kita bahas ya, F sama dengan ILB ya, gaya F1 itu yang diperlukan itu ya. Gaya F1, gaya applied, gaya eksternalnya itu adalah I kali L kali B gitu. Untuk usahanya, untuk dayanya ya, daya itu adalah usaha persatuan waktu ya, itu atau juga bisa dirumuskan gaya dikalikan kecepatan, maka bisa dapat nilai seperti ini. Untuk energi thermalnya ini karena resistansi ya, P sama dengan I kuadrat kali F. Lalu oke. Oh, salah ini tadi saya. Gambarnya ini arahnya ke kanan ya ini. Sorry, V-nya ke kanan ya. V-nya ke kanan ya. V-nya ke kanan otomatis ini geraknya ke kanan ya. Geraknya ke kanan ya. Gerak applied force-nya ke kanan, maka yang akan bertugas menghambat adalah F1 ini. F1 ini. F2 dan F3 ini nilainya sama ya, saling mengurangkannya. Nah, ini ada kasus lain, eddy current ya. Ini apa maksud dari eddy current ini? Jadi ketika bentuknya loop, itu arusnya kan terlihat jelas ya, tracknya ya, loop ya. Nah, eddy current ini itu adalah pergerakan arus, namun dia bukan dalam sebuah loop ya, tapi dalam sebuah plat gitu ya ini. Jadi loop tadi digantikan oleh plat ya, maka arusnya tadi tidak ini ya, tidak kayak gini ya. Kalau ini jelas ya harusnya ya melewati loop ya, kabel ya. Nah, dia namanya adalah eddy current ya, karena dia melewati plat ini ya. Ya, bentuknya ini disebut sebagai eddy current ya, karena geraknya itu adalah swirl ya, elektron swirl ya. Whirlpool ya, kayak gerak air gitu ya maksudnya. Ini bentuk arusnya tidak dalam satu track ya, tapi luas tracknya ya. Nah, lanjut lagi ya. Kita lanjut ini.
tadi kan kita punya membahas medan magnetik induksi, arus induksi, GGL induksi ya. Nah, ternyata ada juga yang namanya medan listrik induksi, ya, medan listrik induksi. Nah, medan listrik induksi ini gimana Pak untuk menghitungnya Pak? Nah, kita tahu bahwasanya kalau GGL pada Faraday Law itu adalah d flux per dt ya. Nah, kalau kita turunkan GGL itu sama dengan EDS ya pada bab sebelum ETS ya, pernah dibahas oleh Pak Nasori ya. Jadi GGL itu sama dengan integral dari E.ds. Nah, kita bisa membuat persamaan seperti ini kan akhirnya, sehingga kita dapat menghitung nilai E-nya gitu maksudnya. Dengan persamaan ini gitu. Tapi ini jarang keluar sih. Selama saya mengajar jarang keluar di tes. Tapi ada contoh soalnya nanti. Kalau mau ditanyakan monggo. Kalau soal ini nggak saya jelaskan. Oke, saya akan menjelaskan soal yang ini aja. Atau mungkin ada pertanyaan dulu lah. Teman-teman silakan. Halo? Sementara belum ada, Pak. Ada ya? Pintar semua berarti. Nah, udah kalau nggak ada saya lanjutkan ke bab berikutnya aja. Oke, bab selanjutnya kita akan membahas mengenai lanjutan dari induksi, yaitu induktansi ya. Ini sebenarnya satu bab ya, cuma saya pisah gitu aja. Induksi ya, induksi. Nah, ada suatu komponen yang bekerja berdasarkan prinsip induksi, itu namanya adalah induktor ya. Simbolnya adalah bentuknya kayak gini ya, oil gini ya, nah, induktor ya. Nah, kemampuan induktor ya, untuk bisa menginduksi ya, itu didefinisikan sebagai induktansi ya, induktansi. Nah, secara definisi induktansi itu adalah perbandingan antara jumlah lilitan dikalikan dengan flux magnetik dibagi dengan arusnya. Nah, itu disebut sebagai induktansi ya. Induktansi ini mengkuantifikasi kemampuan induktor ya. Kemampuan induktor ya. Satuannya adalah Henry ya. Henry. Jadi secara matematis didefinisikan seperti itu. Oke. Nah, untuk induktansi pada solenoid ya, pada solenoid ya. Itu kita punya nilai N flux-nya adalah gini ya, N dikali flux, N itu adalah jumlah lilitannya, flux adalah BA ini ya, B kali A ini adalah flux, sementara N kecil ini apa Pak? N kecil ini adalah jumlah lilitan persatuan panjang ya, atau inilah kerapatan lilitannya ya. Kerapatan lilitan N kecil ini dikalikan dengan panjang dari solenoida itu sama dengan jumlah lilitannya atau N besar ini ya. Sementara itu kita tahu ya medan magnetik pada solenoid ya itu adalah F mu 0 dikalikan I dikalikan N kecil ya. Nah, kita substitusi nilai B ini ke dalam sini ya, sehingga kita mendapatkan
L-nya, L tadi kan N flux per I ya. Nah, fluxnya ini, N flux ini kita substitusi ini, nah, B-nya itu dari sini ya, kita dapatkan nilai ini. Jadi induktansi dari solenoid itu adalah ini mu 0 N kuadrat I kali A. L kali A ya. Kalau yang ini apa Pak? Yang ini adalah induktansi persatuan panjang ya, induktansi persatuan panjang. Nah, induktor ini dia punya kemampuan untuk induksi ya, menginduksi ya. Ya. Pertama, ketika suatu induktor ini dihubungkan dalam suatu rangkaian listrik ya, satu rangkaian listrik ini ya, maka dia punya kemampuan untuk menginduksi diri, self induction ya, self induction. Artinya apa? Artinya ketika ini ada ketika baterai rangkaian ini dihubungkan dengan sumber listrik ya, ini kan akan ada perubahan arus ya. Perubahan arus akan menimbulkan perubahan flux nanti ya. Nah, ini bisa menghasilkan induksi tadi. Nah, tadi kan ya ada perubahan itu bisa menghasilkan induksi lah intinya ya. Nah, ini karena induktornya sendirian, maka dia hanya menginduksi dirinya sendiri. Nah, oke ya. Nah, di sini GGL induksi epsilon L ya muncul di koil yang mana ada perubahan arus. Ini kan ada perubahan arus ini kan ya di rangkaian ini ya ketika dihubungkan dengan saklar ini sumber listrik ini ya. Persamaan induktansinya itu adalah N flux sama dengan Li ya tadi ya. Nah, sementara itu Faraday GGL-nya adalah D N flux per dt ya. Sementara N flux-nya adalah Li kan ya. Jadi kita bisa substitusi Li ke N flux ini. Sehingga GGL induksinya adalah minus L DID dt. Ini adalah GGL induksi diri. GGL induksi diri. Jadi akan ada nanti GGL induksi diri pada rangkaian ini ya. Ya. Selain GGL sumber ya. Ternyata ada GGL induksi diri ya karena dia bisa menghasilkan ini. Nah, bagaimana arah GGL induksi diri? Nah, arah dari GGL induksi diri dapat dicari dengan menggunakan hukum Lenz ya. Tadi ya, tanda minus mengindikasikan GGL induksi diri pada induktor memiliki orientasi sedemikian hingga melawan perubahan arusnya. Ya. Jadi kalau kita punya gambar yang atas A ya, gambar A. Tadi ini misalnya gambar yang ini ya, kita ambil sedikit aja ya. Bagian kanannya kita ambil ya. Maka ini perubahan arusnya adalah searah jarum jam ya, atau ke bawah kalau ini ya. Kalau kita melihat induktornya ya arahnya ke bawah ya. Arus sumbernya ya. Increasing ya. Karena arah arus sumbernya ke bawah ya, maka arus induksinya harus ke atas. Arus induksi ke atas, otomatis GGL induksinya juga ke atas. Ya ini, maka dari itu GGL induksinya adalah arahnya ke atas. GGL induksinya. Sementara itu, kalau di Grising itu sebaliknya ya. Di Grising ini kan arahnya ke bawah ya, tapi seolah-olah dia kan ke atas karena di Grising kan ya. Jadi GGL induksinya harus ke bawah ini. Ya. Oke ya, paham ya ini ya. Hati-hati dengan increasing decreasing. Jadi jangan hanya melihat arah arusnya kemana ya, tapi increasingnya perlu dilihat. Kalau increasing itu pasti melawan ya, tapi kalau decreasing dia searah nanti ya, searah dengan arah decreasingnya, searah dengan arah arusnya. Nah kita lanjut. Induktor tadi punya kemampuan untuk menyimpan energi ya, dalam bentuk medan magnetik.
Oke, kita punya loop seperti ini ya. Terdiri dari sumber energi, sumber listrik ya epsilon, GGL listrik sumber, kemudian ada resistor, kemudian ada induktor ya. Menggunakan hukum Kirchhoff 2 ya, atau disebut juga sebagai KVL ya, Kirchhoff Voltage Law, atau disebut juga dengan aturan loop ya. Kita dapatkan seperti ini ya. Epsilon LDI dt plus IR ya, ini ya. Ini sudah fenomenal lah ini yang seperti ini. Nah, oke, nah, kita dapat menggunakan rumus energi ya, kekekalan energi ya, yang tersimpan dalam medan magnetik. Nah, ini kita lihat, loop rule ini kita kalikan dengan I ya, epsilon kali I, L kali I, R kali I ya, jadi seperti ini ya, dikali I semua kan boleh ya. Nah, di mana epsilon kali I ini kan sebenarnya apa? GGL dikali I itu adalah sebenarnya adalah daya ya, atau P ya, atau disebut juga dengan turunan energi per waktu ya, atau bisa ditulis DU per DT ya, DU per DT. Nah, DU per DT sama dengan LI DI per DT ya, bisa ditulis. Kalau yang ini tidak bisa ya diturunkan terhadap DT, maka ini hilang ya, karena tidak mengandung T dia ya. Lalu, nah ini bisa kita cari sehingga kita dapatkan nilai energi magnetik yang tersimpan dalam rangkaian ya, itu adalah sama dengan setengah LI kuadrat. Nah, ini untuk energi density ya, atau densitas energinya. Densitas energi biasa dibagi dengan volume ya. Di energi magnetik U tadi dibagi dengan volume. Volume adalah A luas dikalikan L panjang ya. Nah, jadi density energinya adalah energi per luas ya. Energi per volume. Atau kita dapatkan persamaan di akhirnya adalah untuk kasus solenoida adalah density energi lebih kuadrat per 2 epsilon 0. Nah, kita lanjut ke induksi mutual, induksi saling ya. Nah, kalau induksi diri tadi itu hanya ada satu induktor. Nah, kalau saling ini ada dua induktor ya. Misalnya ini induktor yang sebelah kiri ya, itu adalah induktor 1. Kemudian ada induktor yang sebelah kanan atau induktor 2 ya. Nah, misalnya ini di sebelah kiri ini kita kasih arus ya, maka akan timbul GGL induksi ya. Nah, dia akan bisa menginduksi induktor yang ada di sampingnya ya, induktor 2 ini ya, karena ada temennya di pinggir ya, ini bisa terinduksi ya, sehingga akan ada GGL induksi di bagian coil 2 ini ya. Rumusnya sama ya, bedanya apa? Bedanya ini diganti M aja untuk menyatakan induktansi saling ya, induktansi mutual ya, karena kan dia pada induktor yang berbeda ya, induktor yang berbeda. Jadi misalnya ini GGL induksi pada induktor 2 atau pada coil 2 itu sama dengan minus induktansi dikalikan dengan DI1 per DT ya. DI1 per DT ini adalah perubahan arus terhadap waktu pada coil 1. Jadi GGL akan timbul di coil 2 karena ada perubahan arus di coil 1. Itu ya. Sebaliknya juga ya, E1 bisa seperti ini ya. Nah, sebaliknya. Nah, di sini ada contoh soalnya. Oke, kira-kira itu untuk materi hari ini. Apakah ada pertanyaan? Atau mungkin ada pertanyaan terkait materi sebelumnya, nggak masalah. Halo semuanya? Permisi Pak, izin bertanya. Ya. Saya masih bingung yang rangkaian
induksi diri tadi, Pak. Yang di slide rangkaian induksi diri. Sebentar. Yang ini ya, Yang ada resistannya, Pak. nih. Sebelumnya, Pak. Sebelumnya. Terdapat, ya Pak, ini rangkaiannya bagaimana ya Pak? Terputus, Pak. Enggak, ini rangkaiannya sebenarnya nyambung ke resistor aja nih, cuma gambarnya kok ke sini gitu. Jadi ini harusnya nyambung ke resistor sini. Ya, Oh, baik Pak. Terima kasih Pak. cuma salah gambar lah itu ya. Ini nggak tahu mau gambar kayak gini ya. Oke, ada pertanyaan lain? Harusnya gini gambarnya ya. Ibarat ada pertanyaan lain, kalau nggak ada ya saya nggak ngerti loh ya. Silahkan dibaca-baca materinya ya sambil mengerjakan classwork-nya ya. Silahkan dibaca-baca, nanti kalau ada pertanyaan silahkan. Bisa dituliskan di chat juga nggak apa-apa. Ya, silahkan. Ya, oke, gimana teman-teman yang lain? Oke lah, 10 aja nggak apa-apa wes. Minimal 10 ya, minimal ya. Ya, ya. Oke. Permisi Bapak. Oke, silahkan. Itu Pak, mungkin untuk memahami lebih dalam materi ini, mungkin kalau boleh saya request sekalian diterangkan contoh soal gitu Pak, cara penggunaan dari materi ini. Kalau boleh, Pak. Terima kasih. Oke, yang mana Mas? Yang mana Mas? Soalnya Mas. Yang soal dari PDF itu Pak, dari PPT tadi Pak. Oke, Anda sudah baca belum? Ini masih membaca sih Pak. Nah, baca dulu. Kalau nggak ngerti baru tanya gitu loh. Ya, jangan malus ya. Oke Pak, makasih Pak. Nah, ya, nanti tak jelaskan kok. Saya memang ini ya, materi nggak ada hal-hal yang nggak saya sampaikan langsung secara eksplisit ya.
itu biar Anda itu bertanya gitu loh ya. Memang nggak saya jelaskan dengan terang ya. Baru kalau saya bertanya, saya jawab gitu. Ya, itu. Jadi Anda harus nggak boleh ya, harus menunggu gitu, nggak boleh. Harus ini, harus ngerti juga ya, harus mencoba untuk mengerti ya. Silakan dibaca sambil dibaca-baca. Bapak, permisi Pak. Ya, silakan. Saya boleh nggak Pak bertanya tentang soal yang minggu lalu yang magnetic field itu Pak? Boleh, Ada boleh. beberapa yang Boleh. saya kurang ngerti Pak. Iya. Monggo. Ini kan Bapak kasih 5 soal ya Pak. Saya masih kurang begitu mengerti Pak untuk yang nomor 4 itu Pak, yang direction of the current required to remove the tension in the supporting leads Pak, yang nomor 41 atau nomor 4 di Mungkin bisa di slide share screen ya, mungkin ya. Bisa di share screen ya. iya, oke. Saya sedang tidak membuka filenya. Oke, sebentar. Oke. Saya ganti ke laptop sebentar. Mungkin ada teman yang boleh bukain juga nggak apa-apa sih kalau mau lebih cepat. Oke, silakan dibuka sambil. Ini tadi kelas ini itu terdiri dari jurusan apa aja kemarin, lupa saya. Geofis, industri, terus sama apa? Kimia. Oke. Permisi Pak, saya izin share screen ya Pak. Ya, oke. Soal yang ini Pak, apakah sudah terlihat ya? Oke ya. Oke Mbak, gimana Mbak? Iya Pak, saya masih kurang mengerti yang pertanyaan direction-nya itu Pak. Coba. Direction left or right of the current required to remove the tension in the supporting lead. Iya Pak, saya masih kurang mengerti itu Pak. Oke, ini kan ada sebentar. 13 gram wire of length L62 cm dihubungkan dengan sepasang flexible lead. Flexible lead in a uniform magnetic field of magnitude Tesla ya. Oke, jadi leadnya ini yang mana ini? Yang wire-nya adalah yang L ini ya, yang punya panjang L itu ya. Iya Yang Pak. panjang L ya. Oke. Berapa besarnya? What are the magnitude of the current ya, arusnya ya.
Nah, kira-kira berapa Mbak? Arah ininya, arahnya kemana Mbak? Eh, Kalau yang saya ngerti, hmm, saya nggak ngerti-ngerti banget juga sih Nggak Pak. ngerti? Tapi yang saya tahu ke arah kanan gitu Pak. Tapi nggak yakin juga sih. Bukan, jangan arah kanannya dulu. Sebenarnya gini, gaya yang diperlukan nih, gaya itu yang apa? Untuk remove tension. Tension itu apa? Tegangan itu ya. Tegangan yang mana ya? Eh, Bentar ya Pak. Pikir Nah, dulu. Tension itu yang di sebelah yang flexible leads-nya itu bukan ya Pak? Atau bukan? oke, kira-kira di sini ada gaya apa? Gaya yang ada di gambar ini itu gaya apa? Halo Mbak? Hmm, di sini Tuh, gayanya gaya apa ini? ada Di gambar yang gaya, iya Bapak. Mm-mm. gaya apa itu? Gaya apa Mbak? Tension. Kalau ada magnet kecil, berarti ada gaya magnetnya juga ya Pak? Berarti. Ya oke, ada gaya magnet. Terus lagi gaya apa? Ini saya nyarek-nyarek bisa nggak ya? Bentar. Ini nggak bisa saya coret-coret ya ini ya. Oke Mbak, gambar dicoret-coret aja Mbak. Mana ini? Nggak bisa ya. Oke. Selain gaya magnet apa Mbak? Gaya apa Mbak? Ya Mbak. Ayo ingat materi fisika 1 yo. Lupa ini materi fisika 1 ini. Ayo ingat-ingat ini materi fisika 1. Gaya berat, Pak. Hah? Gaya apa? Gaya berat bukan, Pak. Oke, bener. Terus gaya apa lagi? Sudah 2 ya. Terus gaya apa lagi? Ayo, waduh kok nggak ada yang tahu ini. Oke, yaudah Mbak. Mbak siapa tadi? Mbak Nur ya. Silahkan digambar Mbak. Duh, jangan dihilangkan ini ya share screen-nya. Bukan saya yang share screen, Pak. Jadi ya. Oke, silahkan. Iya maaf Pak, ini internet saya agak-agak ini kalau share screen Pak. Maaf ya Pak. Oke. Tuh, sambil sorry gini ya. Saya ini sambil ini loh. Ada materi yang keliru saya revisi ini, jadi saya nggak bisa bukakan ini. Ini sambil ngupload ke MyTS. Oh iya, oke Pak. Jadi ini saya share screen lagi atau gimana Pak? Ya, silakan share screen lagi. Nanti. Tadi ada gaya apa aja Pak? Maaf Pak, tadi saya yang keputus Pak. Jadi Tadi ada gaya yang disebutkan temanmu tadi, ada gaya magnetik sama gaya berat. Ada satu gaya lagi. satu gaya lagi. Gayanya tertulis tuh di dalam soal itu tertulis tuh. Kalau Anda sadar. Apakah gaya Lorentz, Pak? Gaya Lorentz ya gaya magnetik itu. Oke, yaudah. Namanya gaya yang kedua, yang terakhir itu adalah gaya tensi supporting lead ini. Supporting lead itu yang mana sih?
Yang ini bukan sih Nah, Pak, yang kayak betul. viral itu. Ya, arahnya kemana supporting lead? Ditulis gambarnya, Mbak. Gaya berat itu kemana, supporting lead itu kemana? Kalau yang supporting lead, saya masih kurang ngerti Pak, tapi kalau gaya berat itu pasti dia arahnya selalu ke bawah gitu kan, menuju Nah, bumi ya. terus gambar. Tapi kayak Nah, ini Pak, oke. Berarti supporting lead-nya kemana? Biar setimbang. ke atas ya Pak, berarti. Nah, iya dong. Oh, iya, baik Pak. Aduh, ini nggak bisa digambar lagi. Annotation nggak bisa annotation? Laptop saya yang agak ngelag Pak. Oke, udahlah. Jadi gini aja saya terangkan ya. Gaya berat yang ke bawah. Gaya supporting lead-nya, tegangan ini pegasnya itu ke atas kan ya? Iya Pak. Ya. Kalau tegangan pegasnya saya hilangkan, apa yang terjadi? Maksudnya dihilangkan gimana tuh Pak? Kita hilangkan gayanya. Kalau gaya tadi berarti ada 3 gaya kan Pak, gaya magnet, Ya. gaya berat, sama gaya yang supporting lead tadi. Kalau yang gaya berat ke bawah, supporting lead ke atas. Gaya magnet kira-kira kemana? Biar dia setimbang. Kalau misalkan supporting lead-nya dihilangkan gitu ya Pak. Harus menggantikan supporting lead kan dia. Berarti dia arahnya harus ke atas karena gaya beratnya ke Betul, bawah. ke atas gitu loh. Jadi supporting lead digantikan oleh gaya magnet tadi. Oke ya, paham ya? Oh iya, paham Pak. Dari situ cukup nggak? Atau saya jelaskan lagi? Arah arusnya berarti kan bisa dicari kan ya? Karena arah gaya magnetnya kan tahu, ya. Arah medan magnetiknya tahu, ya udah. Beres loh. Oh iya, oke, baik, paham Pak. Terima kasih Pak. Nah, oke. Nggak usah terangkan nilainya lah, hitung sendiri ya. Iya Oke. Pak. Silahkan kalau ada pertanyaan lain. Oke teman-teman, mohon izin ya, ini saya ada tugas presentasi ya untuk kalian. Jadi di kelas ini saya tidak ingin sumber pengetahuan itu berasal dari saya ya. Saya ingin Anda juga memberikan pengetahuan kepada saya ya. Bentar. Oke, apakah slide-nya terlihat? Sudah terlihat, Pak. Nah, ini adalah tugas presentasi untuk Anda. Jadi tugasnya, grupnya sudah ada ya? Ada 8 grup ya? Ya ampun, Pak. Oke, jadi buat grup 8 tadi. Setiap grup membuat presentasi tentang aplikasi dari fisika, ya, bisa kelistrikan atau kemagnetan ya, dalam bahasa Inggris. Slide presentasinya dalam bahasa Inggris ya, tapi nanti presentasinya dalam bahasa Indonesia, kayak saya gini ya. Tapi kalau mau bahasa Inggris juga boleh. Oke, lanjut terus. Topik presentasinya untuk setiap grup berbeda ya, nanti akan saya bagi. Ya, presentasi ini kalau harus berdasarkan referensi saintifik ya. Ya, bisa dari paper atau dari web atau dari mana ya. Nah, nanti dituliskan sumber referensinya dari mana gitu. Kemudian gunakan template PowerPoint ini, this PowerPoint template ya. Yang file ini sudah saya upload. Terus tuliskan nama grup dan sebagainya di slide pertama. Chapter name itu maksudnya ini ya. Jadi aplikasi di bidang apa.
terus judul spesifiknya apa. Misalnya gini, aplikasi di bidang telekomunikasi misalnya. Ya, penerap ya misalnya spesifik topiknya adalah misalnya apa? Apalah ada ya misalnya ya. Saya kurang tahu. Ya, itu ditulis nanti. Terus filenya namanya seperti ini ya. Nah, kemudian disubmit, tapi belum saya kasih deadline sini. Jadi disiapkan aja kira-kira apanya di judulnya. Nah, untuk pembagiannya seperti ini ya. Jadi kan ada 3 departemen ini. Yang pertama adalah aplikasi listrik di bidang industri, kemudian kimia, terus geofisika. Satunya lagi untuk bidang yang lain ya, selain industri kimia geofisika ya, bebas ya. Terus yang 5, 6, 7, 8 itu yang aplikasi magnetik ya di bidang industri, kimia, geofisika, dan bidang lainnya. Oke, kira-kira seperti ini. Ada pertanyaan nggak untuk tugas presentasi? Mungkin perlulah 2 hari atau 3 hari ya ini. Ya, silakan. Bukan. Grupnya kan beda-beda. Grupnya ini kan beda-beda kan? Satu grup itu kan terdiri dari beda jurusan ya. Ya nanti dipilih. Grup yang satu ini kan ada industri, ada kimia, ada geofisika ya. Milih salah satunya industri. Ini sudah saya bagi sih. Grup satu nanti industri engineering. Jadi harus beda ya. Satu grup harus beda jurusan ya. Oke, ada pertanyaan? Mohon maaf Pak, saya izin bertanya Pak. Ya. Untuk PowerPoint-nya sendiri, apakah ada minimal slide-nya ya Pak? Ya, secukupnya aja lah. Ya, yang penting kan slide itu kan isinya nggak boleh kalimat aja ya, tapi ada gambarnya, bagan atau skema ya, yang mengilustrasikan penjelasan Anda ya, atau penjelasan aplikasinya seperti apa. Nah, itu ya, tapi jangan nggak boleh tulisan aja isinya ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Sudah jelas ya? Mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman? Monggo ya, tanya soal ya. Tanya soal boleh, tapi jangan tanya jawabannya nih. Saya mengarahkan aja nanti ya. Yang nggak ngerti yang mana gitu.
Setelah ini apakah ada kuliah ya kalian ya? Halo? Online atau offline? Oh, ini berarti posisinya di macam-macam ya, ada yang di kos, ada yang di kampus mungkin ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Kalau ada yang mau lanjut kuliah, bisa sambil lanjut nggak apa-apa. Untuk tugasnya, saya rasa tugasnya nggak berat ya, nggak banyak lah ya. Salam. Oke, silakan Jenis. Ya Pak, saya izin bertanya soal tugas yang minggu ini Pak, yang buat soal itu apakah tidak apa-apa 10 soal lagi Pak? Nggak apa-apa, kata aja. Oh siap Pak, terima kasih Pak. Sayang ini ya, itu kan saya buat 20 ya, maksudnya kalau terasa berat ya mungkin bisa dikurangi ya. Maksudnya kira-kira berat gak gitu loh? Selama seminggu mengerjakan itu kira-kira berat gak? 5 soal esai dan 20 soal Excel gitu, apakah berat gitu. Ya kalau merasa berat ya saya kasih keringanan gitu. Yang ngerjakan kan Anda ya. Tapi maksud saya Excel itu kan maksudnya agar kalian itu baca buku, itu sebenarnya itu sih maksud saya. Tapi tekniknya beda ya, biasanya kan dosen menyuruh merangkum, mereview. Saya pakai metode seperti itu. Anda bertanya, Anda yang menjawab. Nah, itu intinya. Oke, mungkin ada pertanyaan, silakan. Oke, kalau tidak ada mungkin waktunya hampir habis. Kalau boleh saya akhiri ya. Silakan lanjut untuk mengerjakan tugas dan kuliah berikutnya ya. Oke, terima kasih. Selamat siang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.